Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Belum ada lagi ya, pelatih konsultan pajak yang abal-abal di Indonesia ya. Cuma ada satu ya. Oke teman-teman, kita live Instagram gratis ya teman-teman. Di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa guys. Dan tidak ada libur ya. Kecuali dunia kiamat ya. Kalau dunia kiamat kita libur deh. Kalau dunia nggak kiamat kita nggak libur. Oke teman-teman ya. Eh, Seperti biasa, gue perlu disclaimer ya guys, bahwa semua video yang gue sampaikan di video ini ya adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksi ya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya, gua belum dipecat nih hari ini ya, masih konsultan pajak resmi. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang kan punya kasus yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, teman-teman, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh. Kan gratis tuh penyuluh di KPP ya, apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi teman-teman ya. Nah, seperti biasa, Awan akan sedia gratis teman-teman, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan kita juga ada live TikTok di hari Selasa jam 8 malam. Oke teman-teman, kita mau promo dulu nih ya. Ini menjelang 1 April ya. Ini bukan April Mop, tapi April beneran. Kita ada kelas baru lagi untuk teman-teman yang mungkin lu calon konsultan pajak, atau lu konsultan pajak aktif, atau lu petugas pajak, atau lu mahasiswa karyawan yang mungkin lu pengen melihat peluang bisnis di dunia perpajakan akunting teman-teman ya, sampai Anda bisa mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya. Nah, gue membuka kelas baru ya, program konsultan pajak pinter namanya guys. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar nanti ya, cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital nih guys ya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun aja. Nah, dengan pelatihan nanti ada pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching ketemu langsung sama gue secara online ya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, ada grup WA-nya, kemudian kita ada kelas coaching khusus di hari Kamis, dan terdapat video pembelajaran step by step-nya buat teman-teman. Yang paling penting sih kita ketemu langsung deh nanti. Di hari Jumat mungkin ya, di hari Jumat di bulan Mei. Jadi bulan Mei nanti teman-teman ya. Oke guys, nah manfaatkan masa promo ini ya. PKPP adalah yang terbaik dan satu-satunya di tahun ini. Ya memang satu-satunya. Yang terbaik maksudnya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung guys. Oke, sebelum kita mulai diskusi ya, gue mau informasikan dulu teman-teman, tanggal-tanggal penting di bulan April ya, jangan sampai salah teman-teman ya. Jadi, tanggal untuk mengupload faktur pajak, kan tanggal 15 setiap bulan. Itu tetap sama teman-teman ya, tetap tanggal 15 ya. Jadi, kalau Anda libur nih, dari tanggal 8 kita libur sampai tanggal 15, maka lu mesti upload faktur tuh sebelum tanggal 8 gitu loh. Sebelum lu libur sudah mesti upload semua teman-teman ya, semua mesti di-upload di tanggal 7. Kalau lu tutup kantor tanggal 8 sampai tanggal 15. Gitu teman-teman ya. Jadi tanggal upload faktur pajak tetap tanggal 15 April. Sekarang gimana dengan tanggal bayar? Tanggal bayar yang tanggal 10 tuh, PPh 21, PPh 23, 4 kan tanggal 10 bayar ya. Itu akan mundur ke tanggal 12. Oke. Tanggal 12 adalah tanggal cuti bersama. Artinya tetap kena tanggal 12 ya, tanggal bayar. Kemudian tanggal lapor yang biasanya tanggal 20 itu kan kena hari Sabtu. Nah, itu akan mundur ke tanggal 22. Oke. Tanggal bayar tanggal 10 menjadi tanggal 12, tanggal lapor tanggal 20 menjadi tanggal 22, kemudian tanggal upload faktur tetap di tanggal 15. Jangan salah ya teman-teman ya. Nah, saran gua teman-teman, sebaiknya beresin SPT masa sebelum tanggal 10, tanggal 9 deh. Tanggal 5 bahkan. Tanggal 5 nih, di Jumat hari ini nih, di Jumat di minggu ini, selesaikan semua SPT masa, supaya lu nggak usah pusing, kecuali PPN ya. Nah, kemudian untuk mengupload faktur pajak, mengupload faktur, semuanya diupload tanggal 5 aja deh, jangan nunggu-nunggu lagi, karena nanti tiba-tiba liburan-liburan, lu lupa nih, tanggal 16 masuk, faktur belum diupload, mati dah, cilaka. Gitu teman-teman ya. Oke.
Kita langsung diskusi tanya jawab teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya silakan disampaikan di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab. Yang pertama dari Bapak Silinder 2000. Malam kawan, malam Pak Silinder. Halo teman-teman semua. Bapak Permadi XX1. Malam bos. Yes, malam Pak bos. Bapak Stanley Jonathan. Malam kok. Malam Pak Stanley. SPT masa 23, PPN, PPH 25, 21, dan batas tanggal pembayaran. Yes Pak, betul ya. Jadi batas pembayaran yang tanggal 10 itu akan mundur di tanggal 12. Batas pelaporan yang tanggal 20 akan mundur di tanggal 22. Sementara PPN tetap sama ya akhir bulan. Kemudian batas upload faktur yang harusnya tanggal 15 tetap tanggal 15 ya. Batas upload faktur pajak. Oke, thank you Pak Stanley. Semoga terbantu. Ini DJP nggak ada ampun. Bapak Permadi, udah lapor SPT OP, lampiran bruto yang omset PP 55. Tetapi BPN 0,5% dipungut pemesan, saya lupa submit. Karena ini perlu pembetulan SPTK. Udah Pak, nggak usah Pak, cuekin aja Pak. Nggak seberapa kan nilainya kan? Kalau nilai nggak seberapa, Bapak nggak usah pusing. Move on Pak, move aja, biarin aja. Nggak seberapa nilainya, juga nggak, kalaupun pembetulan juga nggak pengaruh apa-apa kan. Yang penting kan harta nih. Harta sudah cocok, sudah betul ya sudah, beres, sudah cuekin aja Pak. Kalau suatu hari dipanggil, dipermasalahkan ya tinggal pembetulan nanti. Toh tidak ada denda, nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa. Gitu Pak. Jadi yang penting tuh harta. Kalau harta sudah betul, ya sudah, yang lain bisa toleransi lah kalau gue mah. Semangat teman tuh Pak Permadi. Bapak Stanley Jonathan, kok terkait BPJS kemarin sudah saya cek Excel-nya untuk cara perhitungannya. Kemudian yang ditanggung karyawan 2% dari JHT dan 1% dari BPJS Kesehatan yang harus dipungut dari karyawan. Apakah benar? Sepertinya betul Pak, betul ya. Jadi dipungut dari karyawan kemudian dibayarkan ke BPJS. Oke. Untuk yang JHT itu walaupun dia dipungut tetapi dia dipungut sekaligus menjadi pengurang. Sedangkan BPJS Kesehatan dia dipungut tetapi tidak jadi pengurang, dia menjadi bruto gitu. Sepemahaman begitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Stanley. Ibu Anggreni Tasya. Oke Bu. Bapak Permadi, SPT orang pribadi udah lapor Prive. Lampiran buku besarnya wajib submit kah? Menurut saya nggak perlu Pak. Kalau lupa harus pembetulan SPT kah? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Jadi SPT OP itu kalau saya nggak submit apapun loh. Saya cuma submit peredaran bruto itu doang. Saya nggak submit data rekening, saya tidak submit data dividen, Prive, nggak ada, saya submit semua gitu. Nanti kalau dipanggil AR baru kita kasih datanya. Itu sih. Tetapi yang penting harta sudah betul. Kalau saya sih kita kunci di harta dulu deh. Yang mengenai penghasilan kita cukup diisi aja. Kalau Bapak rajin mau di-upload juga boleh. Kalau saya sih malas upload ya, karena datanya kebanyakan gitu. Semangat teman tuh Pak Permadi. Bapak Stanley, sampai kiamat ya? Iya nih, kalau dunia kiamat berarti kita nggak live lagi ya. Atau kalau saya sudah masuk penjara ya sudah, kita nggak bisa live dari penjara, nggak mungkin. Thank you Pak Stanley. Bapak Permadi, maaf sekalian nanya, SPT dinihilkan, harta-harta istri lebur ke SPT suami karena mau penggabungan. Oke. Di keterangan 012 hanya tulis gabung tabungan plus nama bank 014 deposito juga gitu. Oke, masalah oke atau masalah kah? Menurut saya tidak masalah, Pak. Cuman kalau saya lebih senang dirinci per baris. Jadi kalau ada 5 buah nomor rekening, ya 5 baris gitu. Nah, kenapa kita perlu merinci? Gue punya alasan. Yang pertama, itu mempermudah kita. Kita nih, kalau mau ingat-ingat SPT tahunan kita mau buka nih, SPT 2021 kita buka nih. Oh, sudah ada rinciannya, enak. Tetapi kalau gabungan, kita juga bingung. Dulu gue lapor tabungan ini, tabungan apa aja ya? Kan kita mesti bongkar-bongkar data lagi, jadi repot gitu. Lebih baik kita ungkapkan semua secara rinci di SPT tahunan. Jadi rinci lebih enak. Enak bagi kita, oke? Sekarang bagi AR. Kalau AR melihat SPT tahunan orang, menurut Bapak nih, kira-kira AR lebih suka SPT yang rinci atau AR lebih suka SPT yang digabung? Tentu saja AR lebih suka SPT yang dirinci. Ya dong. Kalau AR nih, kalau kita jadi AR ya, kalau kita jadi orang pajak nih, lihat SPT orang,
Gabungan tabungan sekian-sekian miliar. Datanya apa, rinciannya apa. AR juga nggak seneng gitu kan. Nah, tetapi kalau sudah dirinci, nomor rekening sekian, nilai sekian, nomor rekening sekian, nilai sekian. Berarti kan AR berpendapat ini orang cukup jujur nih. Dia mau buka semua, dia mau rinci semua, kemungkinan besar dia jujur nih. Gitu loh. Jadi enak buat kita, enak buat si AR, enak buat orang pajak gitu loh, Pak. Jadi tidak ada masalah kalau Bapak mau digabung, silakan saja. Cuman kalau saya lebih suka dirinci. Karena lebih enak buat kita, lebih enak buat AR gitu loh. Banyak orang nih ya berpikir, kalau gua gabung tabungannya, mudah-mudahan orang pajak kesulitan untuk mengecek SPT gua. Orang pajak itu mau dibikin sulit, gitu ya. Kita mau mempersulit orang pajak untuk mengecek data rekening kita. Padahal nggak begitu. Semua data rekening kita sudah ada di komputernya pajak. Itu Pak ya. Semua SPT data rekening kita sudah ada di komputernya orang pajak. Dia tinggal ngecek satu persatu, gitu loh. Kalau kita isi gabungan, kan dia malah susah. Kalau dia susah, kita dipanggil. Kan repot kita. Jadi mempersulit diri sendiri. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah sih Pak, kalau Bapak mau digabung, cuman kalau ketemu saya akan lebih suka dirincikan. Oke. Semoga terbantu Pak Permadi. Ibu Lisa Mona, malam kok. SPT badan apa Bu? Terpotong Bu Lisa. Coba diketik lagi Bu Lisa Mona. Ibu Marlin 4530. Malam Pawan, malam. Sehat selalu. Terima kasih untuk share ilmunya. Terima kasih Bu Marlin. Sama-sama. Bapak Rifan NWB. Malam kok. Pemeriksaan sudah selesai. Tetapi dokumen yang dipinjamkan belum dikembalikan sudah 2 tahun. Buset, 2 tahun. Dan sudah kita surati juga. Ada cara lain kah? Datangin lah Pak. Cara pertama Bapak datangin ke KPP. Minta, tolong dia, mana data gua. Cara kedua, kalau Bapak mau main kasar, gugat ke pengadilan negeri. Gugat ke pengadilan negeri Pak. Dikasih somasi 1. Kemudian minggu depan somasi 2, minggu depan somasi 3, minggu berikutnya masukkan gugatan ke pengadilan pajak. Bapak gugat aja 10 miliar, ya. Nanti kita lihat dia bagaimana reaksinya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dia meremehkan, ya Bapak kasih dia keseriusan, kasih dia somasi kalau perlu gitu. Jadi langkah pertama datangin dulu Pak, baik-baik minta dulu ya. Saya sudah berkirim surat nih, mana dokumen gua balikin dong. Kalau masih nggak digubris, dia kasih bikin alasan, Bapak bilang, Pak, nanti saya kirim somasi, Pak ya. Oke, kalau dia tantangin, lu jual, gue beli. Itu kan? Bapak kirim tuh somasi 1. Minggu depan somasi 2, somasi 3. Gugat ke pengadilan, kirim gugatan perdata material 10 miliar gitu ya. Material 10 miliar, biar dia tahu rasa nanti. Gitu loh. Oke, gimana? Teman-teman tuh Pak Rifan. Semangat, Pak. Gila, 2 tahun belum balik, itu sudah kemana tuh datanya? Oke, Pak Permadi tanya lagi, maaf ya Pak. Ibu Lisa Mona, malam kok, apa kabarnya? Baik Pak, Ibu, thank you. SPT Badan dan Natura gimana kok? Gimana Pak, Bu? Nggak ada masalah kok. SPT Badan begitu-begitu aja. Natura juga gitu-gitu aja Pak, Bu. Nggak ada masalah harusnya ya. Bagaimana pertanyaannya? Thank you Bu Lisa. Bapak Permadi, CV sudah nggak aktif, sudah lapor nihil. 71-nya 8A2 tetap harus dicantumkan. Jawabnya wajib Pak ya, wajib. Di nomor 16 modal saham, agio, dan atas modal setor wajib Pak ya diisi ya. Laba ditahan, tahun sebelumnya yang minus tetap diisi Pak ya, tetap. Angka minus angkanya betul Pak, ekuitas sisa 3 juta, salahkah? Nggak salah Pak, sudah betul. Jadi Bapak cukup laporkan dengan angka yang nihil, tetapi di bagian neraca tetap harus diisi. Biasanya bagian modal tetap ada angkanya dong, ya kan? Jadi kalau modal tetap ada angkanya, kemudian dilawankan di bagian aktiva yang mungkin ada kas atau apa gitu ya, tetap ada Pak. Jadi ikuti kondisi sebenarnya Pak, ikuti kondisi sebenarnya. Kalau memang masih ada modal, laporkan modalnya. Tetapi kalau modal sudah ditarik semua nih, ya sudah, modal juga nol juga boleh kok. Modal nol pun boleh kok, nggak ada masalah kalau CV ya. Nah, ikuti kondisi sebenarnya Pak. Mau nol boleh, mau minus nggak mungkin ya. Nol boleh ya. Mau ada angkanya juga boleh, nggak ada masalah Pak kalau sudah nihil mah. Semangat teman-teman Pak Permadi. Ibu Silinder 2000, izin tanya kok, kalau kita beli aset mobil bekas dari orang pribadi, dan mobil itu belum pernah terlapor di SPT orang itu, apakah tidak masalah kok untuk kita yang membeli dan rencana mau balik nama ke saya? Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Jadi kan
ketika kita membeli barang, kita nggak peduli dia sudah lapor atau belum lapor. Yang penting kita transfer uangnya, kita punya bukti bahwa ini bukan fiktif. Gitu, Bu. Jadi kita kan pembeli nih, kita nggak peduli dia sudah atau belum lapor. Kita beli, kita bayar uangnya, kita punya bukti transfernya, ada dokumen mungkin AJB atau dokumen perjanjian jual beli. Ya sudah, itu aja, Bu. Itu aja, Bu. Nggak ada masalah kok. Dia mau lapor, dia belum lapor, itu bukan urusan kita. Kan itu kan SPT dia, bukan urusan kita. Gitu, Bu. Semoga teman tuh, Bu, silinder 2000. Ibu Gomez 5284. Kok, harta PPS sudah dicatat dan dilaporkan di SPT. Ini dapat surat cinta yang isinya himbauan penyampaian laporan realisasi pasca mengikuti PPS. Nggak usah, Bu, cuekin aja. Jadi, laporan realisasi PPS atau e-reporting investasi PPS itu hanya berlaku bagi yang memilih investasi waktu dia PPS kemarin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang waktu itu tuh bayar 6% atau 12%. Gitu, Bu. Jadi ciri-ciri investasi adalah waktu itu tuh bayar 6% atau 12%. Kalau Ibu bayar 8% atau 14%, maka itu bukan investasi. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Ibu cuekin saja surat tersebut, cuekin aja emailnya, itu cuma surat secara massal aja dikirim Ibu. Jadi nggak ada masalah. Bagi peserta PPS, hanya yang investasi yang perlu lapor. Yang non-investasi tidak usah lapor. Semoga terbantu, Bu Gomez. Ibu Christine 5659. Malam kok. Malam, Bu. Mau tanya. Untuk PPh 21 komisi, untuk tahun 2024, ada NPWP atau tidak ada NPWP, tetap penghasilan kalikan 50% kalikan tarif tanpa ditambah 20%. Betul. Jadi, apa bedanya ada NPWP dengan tidak? Thank you kok. Sudah tidak ada bedanya, Bu. Sudah tidak ada bedanya ya. Jadi, informasi terbaru yang kita dapatkan bahwa sudah nggak ada lagi kenaikan 20%. Sudah nggak ada. Aturan itu belum dicabut ya. Aturan itu belum dicabut, tetapi prakteknya sudah nggak bisa dilakukan. Gitu loh. Dalam praktek, PPh 21 sudah tidak ada kenaikan 20%. Sudah nggak ada. Jadi, ya sudah lah, Bu. Memang begitu. Sudah betul, Bu. Sudah betul ya. Jadi PPh 21 sudah tidak ada lagi kenaikan 20%. Sudah nggak ada. Memang aturan belum dicabut, tetapi dalam praktek sudah tidak ada lagi. Semoga teman tuh, Bu Christine. Ibu Gomez, sudah dicatat di SPT. Ada kolom lain lagi kah untuk direalisasikan? Beda di SPT dan beda laporan realisasi ya, Pak? Nggak perlu, Bu, nggak perlu. Kalau Ibu tidak pilih investasi di PPS, maka tidak usah lapor yang namanya laporan realisasi PPS. Investasi nggak perlu. Oke? Semangat teman tuh, Bu Gomez. Ibu Neni Syapur, kawan. Kemarin saya sedikit salah dan kurang di SPT OP. Yang pertama, salah lampirannya. Harusnya kirim lampiran PP23. Yang saya kirim A1. Cuekin, Bu, nggak apa-apa. Sedangkan Excel PP23-nya nggak dilampirkan. Enaknya dilapor ulang kah? Kalau saya sih nggak usah, Bu, nggak perlu. Kalau saya bahkan ya, Bu ya, banyak SPT saya tuh saya tidak lampirkan lampiran PP23 atau PP55 loh. Yang saya lampirkan halaman induknya. Gitu ya. Halaman induk gua print ke PDF, itu yang gua laporkan sebagai gua submit gitu ya. Kenapa? Karena ini untuk orang-orang yang tidak usaha gitu loh. Untuk orang-orang yang tidak usaha kan nggak ada guna dia kasih lampiran itu. Kan itu nol semua kan. Jadi nggak ada guna. Dilampirkan nggak ada guna, nggak dilampirkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya Ibu Neni nggak perlu pembetulan. Cuekin aja, Bu. Move on aja. Move on ke SPT tahun berikutnya. Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kurang bayar kan. Kalau ada kurang bayar, bolehlah kita pembetulan. Tetapi kalau pembetulan tidak menyebabkan kurang bayar, ya nggak ada guna. Buat apa? Nggak ada guna. Semangat teman tuh, Bu Neni Sapur. Bapak Ibu Gomez 5284. Kok harta yang di PPS, tadi sudah, Bu ya? Apakah ada kolom lain ya? Nggak usah, Bu. Sudah betul. Ibu sudah betul. Laporkan di daftar harta, semua hartanya. Kemudian tidak perlu membuat laporan realisasi PPS, tidak perlu ya. E-reporting PPS itu hanya berlaku untuk yang sudah memilih investasi saja. Ciri-cirinya dia bayar 6% atau 12% waktu PPS. Udah, gitu aja. Yang lain nggak perlu ya. Yang bayar 8% atau 14% itu nggak perlu. Oke. Semangat teman tuh, Bu Gomez. Ibu Felicia Sakvika, tanggal 16 kok. 16 itu apa ya? 16 itu tanggal masuknya kan, tetapi tetap tanggal 15 ya untuk e-fakturnya ya. Jadi setahu gua e-faktur tetap harus tanggal 15 untuk tanggal ininya, untuk tanggal menguploadnya. Oke?
Thank you Bu Feli. Ibu Silinder 2000. Izin tanya kok, beli aset berupa rumah dari orang pribadi yang NE dan ternyata aset itu belum pernah dilapor di SPT orang tersebut. Apa tidak masalah kok buat yang beli dan yang jual? Bagi pembeli nggak ada masalah Pak. Bagi pembeli nggak ada masalah. Bagi yang jual, ya biar urusan dia aja, urusan dia, ya kan? Jadi kalau dia tidak laporkan harta tersebut, kemudian dia jual, ketika dia jual kan dia masih bayar 2,5%. Nah, ketika dia bayar 2,5%, sekarang tuh notaris sudah nggak mau. Notaris tuh minta dia laporkan dahulu di SPT, baru boleh. Gitu loh. Jadi notarisnya akan minta dia untuk laporkan di SPT sebelumnya, baru bisa dijual. Tetapi anyway, kalau notarisnya bilang bisa, ya sudah nggak ada masalah. Kita kan pembeli nih, ibu kan secara pembeli kan. Secara pembeli, tugas ibu adalah mentransfer uang ke dia, kemudian bayar 5% PPHTB. Sudah, balik nama menjadi nama ibu, sudah, gitu aja. Kita nggak usah pusing urusan dia. Dia sudah lapor belum lapor bukan urusan kita. Semangat teman tuh Bu Silinder 2000. Ibu Christine, tanya lagi kok. Untuk pegawai lepas PTKP gimana untuk tahun 2024? Sama saja Bu, masih sama dengan metode sebelumnya ya, yang 450.000 per hari atau 4,5 juta per bulan. Masih sama sih setahu saya. Oke. Semangat teman tuh Bu Christine 5659. Bapak Anggun Jati. Malam kok, malam Bu Anggun. Mau tanya, Natura yang aturan terbaru, yang boleh dikoreksi dan tidak apa saja ya kok? Oke, setahu saya begini Bu, Natura itu sudah tidak ada lagi koreksi fiskal, sudah tidak perlu koreksi fiskal. Semua Natura itu boleh menjadi beban. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, Natura itu apakah objek PPh 21 atau bukan objek? Itu masalahnya Bu. Oke? Jadi semua Natura menjadi boleh dibiayakan. Nah, tetapi perlu diperhatikan apakah dia objek PPh 21 atau bukan objek PPh 21. Itu aja bedanya. Kalau dia objek yang mesti dihitung ke bruto PPh 21, kalau dia bukan objek, maka dia menjadi Natura, komponennya beban gaji, tetapi tidak kena PPh 21. Kira-kira begitu. Oke. Semangat teman tuh, Bu Anggun Jati. Bapak Permadi XX1. SPT B, CV udah nihil. Jadi lapor lagi nihil tahun ini. Hanya perlu catat neraca aset kewajiban ekuitas elemen neraca 8A2 modal aja kah? Yang lain kosong, betul? Thank you. Betul Pak Permadi, sudah betul ya. Jadi neraca Bapak cukup di bagian modal diisi, kemudian di bagian aktiva mesti diisi juga ya. Kan mesti seimbang kan? Bagian kanan, bagian kiri kan? Di bagian modal diisi, bagian aktiva pun ada angkanya juga, dengan angka yang sama. Yang lain nol semua Pak, yang lain nol semua dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, langsung lapor Pak, langsung submit aja udah. Dan Bapak tetap perlu bikin ya, neraca laba rugi tetap perlu di print, ditandatangan, di stempel, itu tetap wajib. Oke, semangat bantu Pak Permadi. Bapak Rido Sitorus Oktav. Pak, jika suami istri punya NPWP masing-masing, apakah PTKP istri dibuat menjadi TK, tidak kawin? Istri tetap TK, Pak. Betul ya. Jadi suami istri punya NPWP masing-masing, K-nya itu diambil oleh suami. Sedangkan istri tetap TK 0. Itu memang begitu aturannya. Istri tetap TK 0, suaminya itu K garis miring anaknya ya, tanggungannya. Nanti ketika hitung SPT tahunan, dia mesti menghitung formulir PHMT. Dia mesti mencentang yang namanya PH atau MT, kemudian ada formulirnya, tinggal diisi. Setelah digabung, PTKP-nya akan berubah menjadi K garis miring I. Nah, itu kalau ketika bikin SPT tahunan. Gitu, Pak. Oke. Semangat teman tuh, Pak Rido. Bapak Jut Jung. Izin tanya kok, kalau PKP perusahaan, misal mau NE, harus cabut PKP dulu ya kok? Betul, jawabannya iya. Dan cabut PKP, apakah ada pemeriksaan kok? Jawabannya iya. PKP dicabut akan ada pemeriksaan. Jadi, yang namanya NE itu harus sudah terbebas dari PKP. Kemudian cabut PKP itu akan ada pemeriksaan, yes, itu akan terjadi. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah lapor terus PPN nihil setiap bulan. Gitu Pak. Lapor nihil PPN setiap bulan selama 5 tahun ke depan. Oke, 5 tahun ke depan, setelah 5 tahun, tahun ke-6 nih ya, tahun ke-6 dia boleh mengajukan cabut NPWP, kemudian diperiksa pajak dong. Setelah dia diperiksa pajak kan nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, maka akan langsung dicabut PKP-nya dengan gampang. Setelah itu barulah NE, gitu. Jadi kita perlu lapor nihil terus selama 5 tahun, supaya kalau diperiksa, yang diperiksa itu cuma 5 tahun mundur, gitu loh. Oke?
Semangat terbantu Pak Jutjung. Kemudian Ibu Licing 25. Malam kok, malam Bu Licing. Kok untuk buat daftar penyusutan, gimana ya kok? Kan sekarang ada yang merupakan objek natura untuk penyusutannya. Untuk 2023 Bu ya. Untuk 2023. Jadi gini, beban penyusutan itu akan digabungkan menjadi beban gaji. Gitu Bu. Sedangkan daftar penyusutan tetap berlaku, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jadi beban penyusutan tetap ada di situ, tetap ada. Ada nggak ya? Beban penyusutan tetap ada, Bu. Tetap ada ya. Jadi di bagian daftar penyusutan itu tetap ada daftar penyusutan, tetapi Ibu perlu pisahkan yang mana penyusutan yang menjadi natura, yang mana yang penyusutan yang bukan natura. Itu harus dipisahkan. Karena yang natura akan lari ke beban gaji, sedangkan yang bukan natura, yang bukan natura tetap penyusutan seperti biasa. Gitu, Bu. Jadi seperti itu ya. Gue juga belum bikin daftarnya sih. Intinya sih daftar penyusutan tetap dibikin selengkap-lengkapnya, tetapi akan perlu dipisahkan yang mana penyusutan yang natura, mana penyusutan yang bukan natura, supaya gampang rumusnya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Licing 25. Ibu Gitawati, kawan, kalau sudah tidak ada UMKM, apa masih perlu isi SPT orang pribadi? Jawabannya tetap wajib, Bu ya, tetap wajib dilapor. Cukup lapor harta yang ada aja atau gimana kok? Sudah betul Bu ya, Ibu cukup lapor harta, lapor hutang, lapor anggota keluarga, kemudian isi-isi penghasilan deposito lah, saham lah, isi itu semua, kemudian langsung disubmit. Gitu Bu. Jadi nggak ada masalah, walaupun UMKM-nya 000 semua nggak ada masalah. Jadi usahanya sudah 0, tetap kan dia masih isi harta, hutang, anggota keluarga, kemudian upload, kemudian submit gitu Bu. Jadi tetap lapor ya, walaupun tidak ada usaha lagi, tetap harus dilapor bagian harta. Sudah betul Bu, lanjutkan Bu. Semoga terbantu Bu Gitawati. Terpotong. Terpotong tadi Bu Gitawati. Mohon maaf ya. Mana dia tadi? Terpotong Bu Ritawati. Tadi mana ya? Mohon maaf ya. Mana dia tadi? Ibu Ritawati. Sebentar. Saya cari dulu. Oke, Bu Gita udah ketemu. Oke, SPT pribadi ya. Oke, Bu, tetap lapor Bu ya. Lanjut. Ibu hidup kadang kidding. Mantap nih Ibu. Kok izin tanya. Orang pribadi saat ini pakai PPh final UMKM 0,5% atas usaha sendiri. Lalu, mau buat usaha baru dengan teman. Buka rekening bank bersama atas nama 2 orang. Lapor omsetnya atas usaha baru itu gimana ya kok? Oke. Opsi pertama ya Bu, cara pertama adalah bagi setengah, bagi 2. Jadi Ibu dengan teman tinggal bikin surat kerjasama gitu ya, surat perjanjian bahwa atas omset rekening ini kita bagi 2 atau mau dibagi berapa persen gitu Bu. Nanti Ibu mengakui bagiannya Ibu aja di SPT Ibu. Oke? Nah, opsi kedua yang lebih tepat adalah Ibu dengan teman ini bikin PT. Oke, Ibu dengan si teman ini bikinlah PT biasa, ada 1 direktur, 1 komisaris, kemudian pembukuan, kemudian dilaporkan di situ dengan pembukuan, gitu ya, dengan pembukuan. Di situ tinggal bayar 0,5% selama 3 tahun ya, 3 tahun PT pakai 0,5%, tinggal bayar di sana, kemudian nanti terima dividen atas bagi hasilnya, gitu ya. Jadi cara pertama adalah bikin surat perjanjian, diakui masing-masing. Cara kedua adalah bikin PT, perseroan terbatas 2 orang. Oke, semangat terbantu Bu, hidup kadang kidding. Bapak Taufik TR, kok kalau sering pembetulan SPT, apakah terkena curiga dari AR? Nggak ada masalah Pak. Jadi gini, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya, tidak perlu terlalu khawatir hal-hal seperti ini. AR itu bukan orang nggak ada kerjaan, AR itu orang sibuk. Ya, dia nggak akan mempermasalahkan kita. Ini ada orang pembetulan 3 kali nih, gue panggil enggak. AR nggak begitu Bu ya Pak ya. AR hanya panggil kita kalau memang ditemukan ada potensi masalah. Contohnya dia menemukan omset yang belum dilapor, dia menemukan harta belum dilapor, itulah yang dia panggil gitu loh. Tapi nggak pernah orang dipanggil gara-gara kok Bapak pembetulan 3 kali ya, gue mau periksa enggak ya. Jadi AR itu bukan orang nggak ada kerjaan, dia orang sibuk. Jadi, dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Itu adalah ketakutan yang berlebihan dari wajib pajak. Nggak perlu khawatir, Pak.
gitu ya. Mau pembetulan 3 kali kah, 5 kali kah, 10 kali, nggak ada pengaruh, nggak ada hubungan, nggak ada masalah. Santai, Pak. Bebas saja. Kan orang kan pembetulan kan mau jujur kan. Orang itu kan pembetulan gara-gara ada yang salah mau dibenerin. Loh, masa diomelin? Kan enggak ya. Jadi orang mau pembetulan berapa kali pun tidak ada masalah. Bebas, Pak. Semangat teman tuh, Pak Taufik. Bapak Permadi. Thank you, mantap pengarahannya. Siap Pak Permadi, mantap. Ibu Gomez 5284. Ko, harta PPS? Oh, tadi sudah Bu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu Gomez. Hanya harta PPS yang investasi saja yang perlu dilapor di e-reporting. Kalau PPS-nya tidak investasi, maka tidak usah lapor e-reporting. Gitu Bu. Semangat teman-teman Bu Gomez. Bapak Cindraka, tolong tanya Pak, PPh 0,5% tahun 2025 akan diganti aturannya Pak? Jawabannya iya Pak ya. Buat orang-orang yang sudah 7 tahun ya, yang sudah 7 tahun sejak 2018, maka PPh final akan berakhir di Desember ini kan, Desember 2024. Oke. Kemudian mulai Januari 2025 akan berlaku PPh norma ya, menggunakan metode norma. Jadi omset dikalikan dengan persentase norma, dapatlah neto. Nah, neto itu dikalikan PPh progresif ya, yang 5, 15, 25, 30% gitu. Nah, orang mulai kreatif nih. Orang mulai kreatif. Orang berpikir, gimana kalau gue bikin NPWP atas nama istri gue? Nanti kan si istri kan NPWP baru, dia bisa 7 tahun lagi dong. Nah, ini mungkin dilakukan ya. Ada orang berpikir, gue bikin NPWP atas nama anak aja, nanti usahanya pakai nama anak. Nanti dia NPWP baru nih, boleh dong 7 tahun lagi? Ya dia, itu sudah mulai dipikirkan oleh orang-orang dan sepertinya akan bisa dilakukan ya. Atau cara lain ya bikin PTP. Bikin PTP bisa 4 tahun kan, 0,5%. Kira-kira begitu, Pak. Thank you, Pak Cinta. Semangat bantu. Ibu Gomez, beda laporan di SPT dan beda laporan realisasi ya, Pak? Kalau Ibu ada investasi PPS, maka berbeda. Ada lagi laporan tertentu, laporan khusus yang namanya laporan e-reporting investasi PPS. Oke, itu kalau Ibu PPS-nya ada investasi ya. Tetapi kalau PPS-nya tidak ada investasi, itu tidak perlu. Nggak usah khawatir. Oke. Semoga teman tuh Bu Gomez. Ibu Li Fen Fen. Malam kawan, malam Bu Li Fen Fen. Apakah boleh kerugian investasi dibebankan ke biaya? Ini adalah perusahaan Bu ya. Ini perusahaan ya. Kalau ini perusahaan, kerugian investasi mau dibebankan sebagai biaya. Jawaban saya bisa-bisa aja kalau Ibu bisa membuktikan atau mendalilkan bahwa kerugian itu berhubungan dengan usaha. Gitu ya. Walaupun ini agak sulit Bu ya. Jadi gini, orang pajak itu akan berusaha untuk mengkoreksi fiskal, ya dong. Orang pajak akan berusaha untuk mengkoreksi fiskal kerugian ini dengan alasan itu bukan kegiatan usaha Ibu. Gitu loh. Itu masalahnya ya. Jadi Ibu harus berusaha mendalilkan atau membuat argumen bahwa kerugian investasi ini adalah berhubungan dengan 3M. Maka Ibu selamat. Tetapi kalau Ibu kalah argumen, di mana orang pajak bilang, ini mah bukan usaha ini mah cuma investasi biasa. Kalaupun rugi, jangan pengaruhin ke laba komersil dong. Nah, laba fiskal. Sehingga akan dikoreksi fiskal, ya sudah kita mengalah. Kalau memang kita kalah argumen ya. Nah, tergantung argumennya Bu. Semoga bantu Bu Liven. Lanjut Ibu Desi Chen 99. Malam Pak, malam Bu Desi. PT berdiri 2015. Pakai PP 23. Tarifnya 0,5% mulai 2018. Jadi berakhir di tahun 2021 ya, Pak? Jawabannya betul ya, 18, 19, 21. Betul, Pak ya. Desember 2021 dia terakhir pakai 0,5%. Mulai Januari 2022, maka dia sudah menggunakan metode yang baru, metode PPh umum ya, yang PPh badan 22%. Gitu, Bu. Sudah betul, Bu. Semoga teman-teman tuh, Bu Desi. Ibu Velia Safika. Kompensasi hangus gimana itu kok? Contoh, mau pembetulan SPT Januari 2021, posisi LB. Nggak bisa lapor karena LB. Gimana ya kok? Saya ulang ya. Kompensasi hangus. Mau pembetulan SPT Januari 2021, posisi LB, nggak bisa lapor karena LB. Gimana ya kok? Mohon maaf nih Bu, ini mengenai ISPT apa ini? Apakah PPh atau PPN atau apa nih Bu? Mohon maaf nih, mengenai apa nih SPT apa nih? Jenisnya jenis apa? Agak bingung saya.
posisi LB nggak bisa lapor karena LB. Coba lebih dirapikan Bu ya. Mohon maaf nih, saya kurang paham. Boleh lebih detail lagi. Ini mengenai PPH apa atau PPN kah? Kemudian bagaimana ceritanya kok nggak bisa lapor? Semestinya bisa kok, semestinya bisa ya. Oke, coba cek lagi Bu ya. Mohon maaf, thank you Bu Feli. Bapak Hendro 19999. Pak Wan, jika PPS investasi K1 dan K2, kami investnya di SBN biasa nggak apa-apa? Nggak bisa Pak. PPS hanya boleh diinvestasikan di SBN seri khusus PPS. Oke? PPS hanya bisa diinvestasikan di seri khusus PPS ya. SBN-nya itu FR berapa gitu ya. Seri khusus. Seri khusus yang sudah otomatis dikunci selama 5 tahun. Oke? Nah, sekarang gimana kalau Bapak sudah terlanjur diinvestasi pada SBN seri biasa? Oke? Nah, solusinya adalah cuekin aja Pak. Langsung tetap dilapor seperti biasa. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Bapak tetap lapor e-reporting seperti biasa. Kalau suatu hari dipanggil sama AR bilang, sorry nih, Bapak salah investasi nih. Ya sudah, kita mohon maaf, kita bayar selisihnya. Oke? Yang kemarin kan sudah bayar 12%. Kan seharusnya 14%. Ya udah tinggal bayar 2%-nya gitu. Tetapi kan belum tentu ketahuan. Mudah-mudahan lolos nih 5 tahun. Kalau lolos 5 tahun, atau siapa tahu ada PPS berikutnya, atau ada TA berikutnya, Bapak buru-buru ikut. Selesai deh, beres urusannya. Gitu, Pak. Jadi, sudah tidak perlu kita sesali lagi ya. Sudah tidak perlu kita sesali lagi yang sudah terjadi. Kita tetap move on, tetap kita lapor aja. E-reportingnya seperti biasa. Gitu, Pak. Kalau ketahuan ya sudah kita mohon maaf. Kita bayar 2%-nya. Oke. Sama teman tuh Pak Hendro. Bapak Sandy 29, Pak Awan, hibah harta kepada anak, tetapi kartu keluarga berbeda. Apakah bisa? Jawaban saya bisa, Pak. Bisa ya. Yang penting anak kandung ya. Anak kandung gitu ya. Jangan anak orang lain gitu. Anak kandung tuh maksudnya gimana? Ada akte nikahnya. Bapak nih, orang tua nih, si mama dan papanya ada akte nikah. Kemudian ada akte lahir bahwa ini anaknya si ibu. Gitu aja sih. Walaupun beda kakak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semua teman tuh Pak Sandy. Bapak Baskoro Santoso mau tanya, kalau saya sewakan apartemen lewat Airbnb, kena pajak nggak ya? Setahu saya kena apa ya? Kena normal 10%. Kalau kena, tarifnya kena berapa persen? Setahu saya itu PPH sewa biasa yang kategorinya 10% ya. Kalau nggak salah, Airbnb sudah bantu kita potongin, kalau nggak salah. Tetapi kalau Airbnb belum bantu kita potongin 10%, maka kita sendiri yang harusnya bayar 10%, kalau mau gitu Pak ya. Jadi, itu PPH sewa biasa, yang bayarnya 10%. Oke. Semangat teman tuh Pak Baskoro Santoso. Ibu Kristiaime, suami karyawan dan UMKM terdaftar di admin DJP. Kewajiban pajaknya dicentang PPH 25, 29, dan PPH final. Kan seharusnya hanya PPH final. Ibu nggak usah pusing, itu hanya urusan sistem aja Bu. Itu hanya IT aja yang salah centang. Biarin aja Bu, biarin. Jadi kewajiban PPH itu memang terbuka, kadang-kadang terbuka semua ya. Itu nggak ada masalah. Itu nggak masalah. Bukan berarti kita mesti bayar itu semua. Enggak. Itu hanya maksudnya kalau Ibu ada objek PP25, maka Ibu bayar. Kalau ada objek PP29, maka bayar. Kalau ada objek PPH final, maka bayar gitu Bu ya. Tetapi bukan berarti Ibu harus bayar itu semua. Enggak. Itu hanya secara IT aja, secara sistem terbuka. Gitu aja sih Bu. Nggak ada masalah. Oke? Semangat teman tuh Bu Kristiaime. Ibu Janati Kidos. Malam Pak Wan, malam Bu Janati. Mau tanya, untuk pembelian parcel dalam bentuk elektronik, diakui beban apa ya Pak? Apakah perlu buat daftar nominatif saat lapor SPT tahunan, Pak? Mohon pencerahan. Oke, Ibu coba cek lagi ke PMK mengenai Natura, Bu ya. PMK 66 kalau nggak salah ya. Mengenai Natura. Jadi, kalau parcel itu sehubungan dengan hari raya, setahu saya itu menjadi Natura dan tidak kena PPh 21 dan tidak perlu daftar nominatif. Setahu saya begitu ya. Ini kalau untuk karyawan ya. Kalau untuk karyawan, maka parcel itu menjadi Natura, kemudian tidak ada batasan, dan tidak kena PP 21. Tetapi gimana kalau parcel buat orang luar? Kalau buat orang luar, maka itu akan menjadi beban parcel. Beban parcel atau beban hadiah, atau beban hadiah gitu ya, kepada customer gitu kan. Itu perlu dibuat daftar nominatif. Oke. Kalau tidak dibikin daftar nominatif, maka dia perlu dikoreksi fiskal. Dikoreksi fiskal atau dipotong PPh 21, PPh 23. Begitu sih, Bu. Jadi memang itu hal yang perlu dilakukan. Begitu sih ya.
Oke. Semangat teman tuh Bu Janati Kidos. Bapak Hendro, seperti SBN Ori 20, SR 20 nggak bisa Pak ya kalau PPS ya. Kalau PPS hanya ada seri khusus yang memang sudah ditahan selama 5 tahun atau 6 tahun. Oke, jadi nggak ada masalah. Kalau Bapak sudah terlanjur ya sudah. Kalau sudah terlanjur Bapak tetap lapor aja seperti biasa, seolah-olah nggak ada apa-apa, laporkan e-reporting. Kalau suatu hari AR mempermasalahkan, ya sudah, Bapak tinggal bayar selisihnya yang 2%. Gitu. Semangat teman tuh Pak Hendro. Bapak Senimo, kok mau tanya, awal 2023, pendirian CV dan PPH pakai PPH 0,5% dan pencatatan. Oke? Ketika mengurus mau lapor SPT atas gaji yang diterima dari CV, apakah CV wajib membuat bukti potong PPH 21 meskipun CV pencatatan? Jawabannya wajib, Pak ya, wajib. Jadi, yang namanya CV tidak ada ceritanya pencatatan, nggak ada. Yang namanya CV itu wajib pembukuan. Oke? Kalau badan, CV, PT, PTP, itu wajib pembukuan. Nggak ada yang namanya pencatatan. Oke, nah kalau orang pribadi boleh memilih mau pencatatan boleh, mau pembukuan boleh. Tetapi kalau dia CV, kalau badan itu wajib pembukuan. Oke, maka otomatis dia wajib membuat bukti potong atas seluruh pegawainya, baik yang di atas PTKP maupun di bawah PTKP, baik yang punya MPP ataupun tidak punya MPP. Semua karyawan tetap wajib mendapatkan 1 lembar bukti potong A1 setiap akhir tahun. Begitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Senimo. Bapak Wantis, Pak Wan, PPH 21, PP 25, dan 0,5% bulan ini tanggal merah semua kayaknya Pak. Iya nih Pak, iya ya. Jadi yang harusnya tanggal 10 akan mundur tanggal 12. Yang harusnya tanggal 20 akan mundur tanggal 22. Tetapi tanggal upload faktur pajak tetap tanggal 15. Oke, tanggal upload faktur pajak tetap tanggal 15. Saya mau bantu Pak Wantis. Bapak Acuang 29, malam kawan, malam Pak Acuang. Halo Pak. Ibu Neni Sapur. Terima kasih pencerahannya kawan. Sehat dan sukses selalu. Semoga Allah memberkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama. Bapak Bro Terry. Malam Pak Wan. Untuk tagihan pajak daerah seperti invoice jasa ke pelabuhan, pemakaian dermaga, akibat penjualan BBM industri ke nelayan. Apakah bisa dikeluarkan dari harga pokok penjualan? Karena pajak daerah kan tidak terpotong. Karena pajak daerah kan tidak boleh di PPN-kan. Menurut saya boleh, Bu, Pak. Menurut saya boleh-boleh aja. Bapak tinggal pisahin, itu menjadi beban kan? Menjadi beban, beban pajak daerah gitu. Menurut saya boleh-boleh aja sih. Menurut saya boleh-boleh aja. Semangat teman tuh, Pak Bro Terry. Ibu Ren 88. Kok, PPH jasa konstruksi itu dikenakan PPH final kan kok? Jawabannya iya. Misalnya, saya terima proyek di bulan Mei dan Juli. Berarti saya bayar masa Mei dan Juni saja kan kok? Kalau saya lupa bayar gimana? Jawabannya betul Bu ya, jawabannya betul. Kalau Ibu lupa bayar, ya sudah, bayar sekarang gitu ya. Ibu bayar sekarang untuk masa bulan Mei dan masa bulan Juli. Nanti akan ada denda, nggak apa-apa, kita bayar denda gitu ya. Jadi kalau terlambat bayar ya sudah, kita bayar sekarang untuk masa bulan Mei dan bulan Juli itu, setelah dibayar kita tungguin, nanti ada denda ya sudah kita bayar dendanya gitu. Nggak masalah. Semangat teman tuh Pak Ibu Rin 88. Ibu Gitawati, tanya lagi kok, beli mobil bekas yang dilaporkan di SPT OP itu nilai OTR atau nilai yang kita beli? Setahu saya nilai beli Bu, nilai beli ya. Jadi nilai uang yang kita keluarkan, itulah nilai mobilnya yang mesti kita laporkan di SPT OP. Oke, nilai uang yang kita laporkan. Ini lebih akurat ya, bukan nilai OTR, bukan nilai beli juga, tetapi nilai uang yang kita keluarkan. Ya, total semua uang kita keluarkan itulah menjadi harga mobil. Lebih tepat begitu ya. Semangat teman tuh Bu kita. Ibu Felicia, tanggal 16 bayar PPH kok. Tanggal 16? Oh, coba cek lagi Bu ya. Mudah-mudahan tanggal 16 ya. Oke, yang saya pahami tetap tanggal 12 yang saya pahami ya. Tetapi kalau Ibu dapat aturannya boleh Bu diinformasikan Bu. Kalau sudah ada pengumumannya ya. Kalau tanggal 16 ya sudah tanggal 16. Thank you Bu Felicia informasinya. Bapak Permadi, PPS warisan belum terbagi. Suket hanya cantumkan ruko. Di SPT 2023, NOP cantumkah? Jawaban saya boleh Pak. Lebih rinci lebih bagus ya. Jadi saya selalu berpendapat yang namanya laporan SPT tahunan di bagian harta, di bagian keterangan ya, semakin rinci semakin bagus. Oke?
supaya rujukan harta jadi spesifik saat berbagi. Perlukah NOP cantumkan? Thank you lagi bro. Perlu Pak ya, menurut saya perlu. Jadi kalau klien-klien saya ya, di bagian tanah dan bangunan, saya selalu minta alamatnya di mana, NOP-nya nomor berapa. Supaya ingat, supaya nggak bingung nih. Kadang-kadang kan ada 3 tanah tetapi berdekatan gitu kan. Yang mana nih NOP-nya nih? Nah, jadi supaya memisahkannya, lapor detail dengan NOP. Sudah betul ya Pak Permadi, sudah betul. Tinggal laporkan NOP yang detail. Semakin detail semakin bagus Pak. Semangat teman-teman Pak Permadi. Bapak Acuang 29. Saya rencana mau buka satu badan usaha. Boleh PT atau CV atau PTP. Apa saja nanti yang perlu dilaporkan bulanan dan bagaimana nanti pelaporan perpajakannya? Karena nanti ada usaha yang pakai badan usaha dan masih terpotong ya. Oke, jadi Bapak nggak usah khawatir nih ya. Ketika bikin CV atau PT-PTP, apa yang perlu dilaporkan bulanan? Yang pertama, Bapak bikin akunting. Oke? Yang pertama akunting ya. Gunakanlah software, contohnya software Accurate.id atau Journal ID atau Zahir atau apapun. Gunakanlah software untuk akunting. Kedua, SPT pajak kan ada bulanan, ada tahunan ya. Kalau bulanan itu PPh 21, 23, 4 2 dan PPN. Oke? 21, 23, 4 2 dan PPN. Ini semua tidak harus selalu tiap bulan, hanya kalau ada isinya aja. Oke? Contoh PPh 21 nih. Kalau ada karyawan, barulah ada laporan. Kalau tidak ada karyawan sama sekali, maka nggak usah lapor. Kalau PPh 23, hanya perlu lapor kalau ada pemotongan PPh 23. Kalau tidak ada pemotongan, nggak usah lapor. PPh 4 ayat 2 nih, sewa gitu ya. Kalau Bapak ada sewa, ada potong, maka bikin bukti potong dong, maka lapor. Kalau tidak ada bukti potong, nggak usah lapor. Ya. Kalau PPN juga sama. Beda kalau PPN ya. Kalau PPN, kalau sudah PKP, maka wajib lapor PPN walaupun isinya nihil semua. Kalau PPN ini spesifik nih, harus lapor tiap bulan. Kalau sudah PKP, tetapi kalau belum PKP ya nggak usah PPN. Gitu ya. Kemudian SPT tahunan. SPT tahunan ini wajib ya, tahunan sebelum bulan April. Itu mengikuti neraca laba rugi aja, mengikuti neraca laba rugi dari akunting. Gitu Pak ya. Nah, semangat teman tuh Pak Acuang 29. Ibu Erlina Setiawati, kakak saya lapor SPT 2018 ke 2021 tanggal 28 Juni 2022. Kemudian ikut PPS tanggal 30 bulan Juni. Harta yang tercantum, apakah bisa digabung antara harta SPT dengan harta PPS-nya? PPS akui hanya uang tunai saja. Boleh Pak, Bu, boleh. Jadi SPT 2020-nya dia itu kan bukan pembetulan ya. Jadi SPT 18, 19, 20 itu kan bukan pembetulan ya. Kalau itu SPT yang bukan pembetulan, maka itu boleh ya. Gabungkan semuanya termasuk PPS untuk SPT 2022 nanti. Oke, 2023 tinggal mengikuti aja. Bisa Bu, bisa gabung aja. Oke. Semoga teman tuh Bu Elina. Bapak Suwagoni Giri. NPWP yang dibuat 2008, kalau buka online shop, tarif UMKM-nya berapa Om? Sama Pak ya, 0,5%? Atau ada fasilitas tarif pajaknya Pak? Sama aja Pak, sama aja ya Om. Jadi tinggal bayar 0,5% dikalikan omset setelah melewati 500 juta. Oke, setelah melewati 500 juta, bayarlah 0,5%. Seperti itu aja. Oke, semoga teman tuh Pak Om Suwagono Giri. Bapak Silinder 2011. Malam mau tanya, apakah tidak masalah menjual aset kepada orang pribadi berupa mobil yang belum pernah dilapor di SPT? Bagi si penjual bisa masalah, Pak. Bagi si penjual bisa bermasalah. Bagi pembeli ya nggak ada apa-apa. Kan pembeli kan dia punya uang, dia beli. Tetapi bagi penjual, barang ini tuh belum dilaporkan di SPT. Nanti kan ketika kita jual ada uang masuk ke rekening. Ya kan? Uang masuk di rekening, bagaimana kita laporinnya? Gitu. Jadi ada baiknya dibetulkan SPT-nya Pak. Ada baiknya dibetulkan dulu SPT-nya, masukin mobilnya, baru kita jual barangnya. Gitu sih Pak. Karena kalau barang tidak ada di SPT, tiba-tiba kita jual, kan itu uang masuk ke rekening. Uang masuk ke rekening nanti jadi masalah kan. Kenaikan harta kita nggak akan cocok dengan penghasilan. Itu masalahnya. Yang nggak ada masalah sih, tinggal dilapor sih. Tinggal dilapor, tinggal bayar pajaknya. Maksud saya gitu. Jadi ya tinggal dilapor uangnya, kemudian dibayar pajaknya di SPT tahun berikutnya kalau mau. Atau pembetulan. Kalau pembetulan juga boleh, laporkanlah mobil tersebut. Gitu. Semoga teman tuh Pak Silinder 2000. Bapak Hianto 55. Kawan, apakah PPh 21 atas gaji, komisi dari beberapa orang, SSP, BPN boleh digabung dalam satu ID billing saja?
Eh, tergantung jenis PPh-nya, Pak. Kalau jenisnya PPh 21, maka boleh digabung semua. Oke? Jadi PPh 21 itu kita nggak perlu nih memisahkan. PPh 21 atas gaji pegawai tetap dibikin e-billing sendiri. Tapi PPh 21 atas komisi bikin e-billing sendiri. Nggak perlu ya. Kalau satu jenis, boleh digabung semua. Oke? Jadi PPh 21 ya atas semua PPh 21 di 1 bulan itu, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, komisi, profesional, semua digabung. Yang penting satu jenis. Itu boleh bikin satu billing. Oke, satu jenis dan 1 bulan ya, 1 masa ya. Nah, semua teman tuh Pak Hianto 55. Bapak Ibu Magelina Rini Peter mau tanya, peraturan perpajakan untuk representative office atau KPPA dong. Saya mohon maaf nih Bu, takut saya salah nih. Maksud Ibu ada dari luar negeri gitu ya? Kalau dari luar negeri punya office perwakilan di Indonesia, itu Ibu mesti mengacu ke peraturan mengenai BUT ya, bentuk badan usaha tetap ya. Ibu tinggal buka ke Google bagaimana cara pendirian BUT atau peraturan pajak untuk BUT ya. Ini kalau perusahaan asing mau punya perwakilan di Indonesia. Contohnya Google Indonesia, Facebook Indonesia. Nah, itu bisa ya. Nah, itu bisa bikin perwakilan BUT. Tetapi bagaimana nih maksudnya Ibu? Kalau maksudnya Ibu adalah dalam negeri mau bikin perwakilan ya jadi cabang gitu kan. Kalau dalam negeri tinggal bikin cabang aja. MPP cabang maksudnya. Oke. Semangat teman tuh Bu Magelina Rini. Kemudian Bapak Ahmal Supati. Bisnisku sudah jalan 3 tahun. Mulai tahun kemarin sudah capai omset 1M ke atas. Cara mengurus pajaknya mulai dari mana? Dan oh iya, bisnis ponsel omset tinggi, margin di bawah 10%. Oke. Bapak supaya lebih retail, Bapak coba gabung ke PSTP. Gabung ke PSTP di website yang namanya www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com. Nanti kita akan ketemu hari Jumat, Pak. Nanti setiap hari Jumat kita ketemu di bulan April ini ya. Setiap hari Jumat kita ketemu. Nanti Bapak boleh diskusi dengan saya di situ. Oke? Nanti kita ketemu, kita diskusi bagaimana test planning-nya. Karena kalau sekarang test planning saya jelasin agak terlalu panjang gitu Pak ya. Coba bergabung ke PSTP Pak ya. Terima kasih bantu Pak Ahmal Supati. Ibu Li Fen Fen, untuk input bukti potong PPh 21, apakah boleh pakai MPP suami? Boleh Bu. Kalau MPP suami berarti nama juga nama suami ya. Boleh aja. Kalau dulu itu kan kita bikin bukti potong, namanya nama istri, tetapi MPP suami kan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Harus namanya sesuai MPP, mesti sama persis. Ya sudah. Kalau gitu pakai MPP suami, nama suami. Boleh aja. Oke. Semoga teman-teman Bu Fen Fen. Bapak Silinder 2011. Mau tanya lagi Aset berupa mobil 2016 sudah lama dibeli dan rencananya mau balik nama dan dilapor di SPT. Apakah tidak masalah Uh, ya gini Pak, ketika harta masuk itu harus cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Itu aja kuncinya. Oke? Kalau Bapak punya penghasilan besar di tahun ini, tiba-tiba masuk satu mobil, ya nggak ada masalah. Ya kan? Tetapi kalau penghasilan Bapak rendah, kemudian masuk mobil, kan nggak cocok nih. Maka Bapak harus mengakui ada tambahan penghasilan. Begitu Pak. Oke, jadi nggak ada masalah itu mobil mau belinya kapan. Yang penting ketika dia masuk ke SPT, harus cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Kalau kita punya penghasilan 1 miliar, kemudian masuk mobil 200 juta, ya nggak apa-apa. Kan masih ada penghasilannya, gitu Pak. Jadi intinya cocokin dengan penghasilan Pak, itu intinya. Oke, semua teman tuh Pak Silinder 2000. Ibu Anyelir Bonita. Junto, Jo UMKM PT 4 tahun, stay 5 tahun. Apa? Terpotong, Bu. Mengenai apa nih, Bu Anjelir? Mohon maaf. Ibu Nita Yunita 007. Daluarsa pajak berapa tahun 5 tahun ya. Apakah Natura dikoreksi fiskal? Tidak koreksi fiskal sekarang, Bu ya. Sekarang ini Natura semuanya boleh dibiayakan. Hanya saja sebagian Natura menjadi objek PPh 21, sebagian Natura tidak kena PPh 21. Tinggal dipilih aja yang mana. Oke, nah mengenai daluarsa pajak itu 5 tahun. Semoga teman tuh Bu Nita. Ibu Anyelir, UMKM PT 4 tahun atau 5 tahun? Kalau PT biasa 3 tahun Bu ya. Kalau PT biasa itu 3 tahun, kalau PTP atau PT perorangan
atau perseroan perorangan itu 4 tahun. Ya, PTP 4 tahun, kalau PT biasa 3 tahun. Oke. Semoga teman tuh Bu Anyelir Bonita. Ibu Bayu Sasongko. Malam kawan, malam Pak Sasongko. Mau tanya. Misal ada tanah punya kakak kandung, mau dihibahkan kepada saya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Gimana kok tes planningnya? Apa perlu dihibahkan ke orang tua dahulu? Boleh, betul. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara seorang saudara kandung mau memberikan hibah kepada saudara kandung. Cara pertama adalah bikin surat wasiat. Oke, bikin surat wasiat pada tanggal sekian. Saya membuat surat wasiat bahwa untuk barang ini, nomornya ini, alamatnya ini, nomor NOP-nya ini, barang ini saya akan wasiatkan, akan saya wariskan kepada si Mr. A. Dia adalah kakak saya. Gitu. Jadi kalau dia meninggal, nanti si ahli waris, si kakaknya atau saudaranya ini tinggal bikin surat wasiat ini, tinggal disahkan di notaris, maksudnya tinggal diklaim menjadi warisan dia. Oke? Surat wasiat mesti dibawa ke notaris ya, supaya aman. Cara kedua adalah hibahkan dahulu kepada orang tua, baru orang tua hibahkan kepada anak. Tetapi kan kalau ini tanah akan terjadi 2 kali bayar BPHTB, malah repot. Gitu. Jadi cara pertama adalah bikin surat wasiat, nanti tunggu meninggal ya, baru diwariskan. Cara kedua adalah dihibahkan ke orang tua, bayar BPHTB, nanti orang tua hibah lagi, bayar BPHTB lagi. 5%, 5%, bayar 10%, lumayan, sayang. Oke. Semangat teman tuh Pak Satongko. Oke. Ibu Endang Dwiyati. Jika SPT Badan LB karena PPh 23 sudah dipotong oleh bendahara pemerintah dan dibikin nihil dengan tidak mengkreditkan PPh 23, apakah tetap bayar PPh 25? Enggak, Bu. Kalau sudah gitu nggak ada PP 25 lagi ya. Jadi PP 25 kan berasal dari SPT tahunan ya. Kalau SPT tahunan itu kurangin 23 aja sudah habis, sudah nihil, ya sudah, tidak ada PP 25. Gitu. Ya, betul ya. Semangat teman tuh Bu Endang Dwiyati. Ibu Hianto 55. Apakah SSP PPh 21 untuk satu masa yang sama, tetapi untuk beberapa orang? Apakah boleh dalam satu ID billing saja? Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Memang begitu caranya, jangan dipisah-pisah ya. Kalau kita punya 10 karyawan, masa bikin 10 ID billing, matilah kita. Kalau punya 100 karyawan, 100 ID billing, nggak mungkin ya. Jadi boleh Pak ya, satu ID billing untuk satu masa pajak untuk seluruh karyawan di masa tersebut, boleh. Semangat teman tuh Pak Hianto 55. Bapak Swagono Giri, omset UMKM di bawah 4,8 M, apakah juga wajib pembukuannya Om? Tergantung Om, ini orang pribadi atau PT atau badan ya. Kalau orang pribadi itu boleh memilih, mau pembukuan boleh, mau pencatatan juga boleh. Oke, kalau badan maka dia wajib pembukuan. Oke, yang namanya badan itu wajib pembukuan. Mau dia punya omset di atas 4,8 M ataupun di bawah 4,8 M, ataupun tidak ada omset sama sekali juga sama, tetap harus pembukuan ya. Jadi kalau badan wajib pembukuan, berapapun omsetnya. Kalau orang pribadi, dia boleh memilih, mau pembukuan boleh, mau pencatatan juga boleh. Oke. Semangat teman tuh Om Swagono Giri. Lanjut, Bapak Hianto 55. Ko Awan, kapan KTP DKI jadi wajib diganti? Ko Awan sudah ganti KTP? Maksud Bapak ganti apa nih Pak? Apakah yang pakai aplikasi itu? Saya sudah. Saya sudah tinggal datang ke kecamatan ya. Ke kelurahan kalau nggak salah. Iya ke kelurahan deh. Tinggal datang ke kelurahan, kemudian di situ tinggal diurus sama dia. Gampang kok. Jadi KTP saya sudah ada di handphone gitu. Ya nggak pernah saya pakai sih. Saya nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kemana-mana, jadi nggak pernah saya pakai ya. Tetapi saya sudah melakukan dan tidak ada pengaruh apa-apa. Semoga teman tuh Pak Hianto. Ibu Euni Kearisandi, Ko Awan, dividen saham dari 2021 ke 2023, apakah perlu melakukan e-reporting? Jawabannya perlu kalau Ibu melakukan yang namanya melakukan investasi ya. Kalau Ibu melakukan investasi, maka Ibu perlu melaporkan e-reporting investasi dividen. Oke. Kalau Ibu tidak investasi, ya sudah tidak perlu e-reporting, cukup dibayar 10% aja. Nah, tinggal pilih.
Kalau mau dibiayai hidup ya udah, kalau mau dipakai ya sudah tinggal bayar 10% kan. Kalau mau investasi, maka diinvestasikan kemudian dilapor di e-reporting selama 3 tahun berturut-turut ya. 2021 masih lapor, 22 lapor, 23 juga lapor. Masing-masing dilapor ya. Dalam satu laporan yang sama Bu ya, satu laporan melaporkan semuanya. Oke. Semangat teman tuh Bu Eunike Risandi. Dilapor selama 3 tahun berturut-turut sejak dia diinvestasikan. Bapak Hendro 199999. Pak Awan, kalau saya ada usaha dagang spare part dan dagang baju, gimana cara bayar pajaknya ya? NPWP orang pribadi UMK 0,5%. Gabungin aja Pak, ya. Gabungin aja semuanya ya. Gabungin semuanya, Bapak tinggal bayar 0,5% setelah melewati omset 500 juta. Oke, setelah omset melewati 500 juta, Bapak kalikan 0,5%. Udah gitu aja. Digabung semua Pak, gabung. Nggak perlu dipisah-pisahin. Semoga terbantu Pak Hendro 1999. Bapak Hianto 55. Kawan, katanya mulai 1 Agustus 2024, paspor RI mau ganti warna. Oh, saya nggak tahu Pak. Apakah paspor yang baru, expired Juni 2025, otomatis akan ditolak jika berpergian ke luar negeri setelah 1 Agustus 2024 atau 2025? Saya nggak ngerti Pak, mohon maaf ya. Ini mesti tanya ke agen imigrasi ini. Ke agen yang ngurusin paspor-pasporan. Saya nggak ngerti, karena saya nggak pernah ke luar negeri ya. Mohon maaf Pak ya, saya nggak ngerti. Semua teman tuh Pak Hianto. Coba cek ke Google Pak, Google juga pasti banyak. Kalau saya sih nggak perlu, soalnya saya nggak pernah ke luar negeri. Oke, Ibu Endang Dwiyati. Jika PKP sudah berdiri hampir 5 tahun, tetapi omset masih di bawah 500 juta, apakah berpotensi dapat SP2DK? Nggak ada masalah Bu, nggak usah khawatir hal-hal seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting kita sudah jujur. Kalau kita sudah jujur, mau dapat SP2DK keh, mau dapat pemeriksaan keh, nggak usah khawatir. Kita hadapi dengan apa adanya, dengan prosedur gitu ya, nggak ada masalah. Gitu. Kita tidak perlu takut SP2DK. Kita tidak perlu takut mengkondisikan supaya tidak kena SP2DK. Nggak perlu. Nggak perlu takut ya. Kalau dia mau datang, ya datang. Silakan aja. Yang penting kita jujur. Yang penting kita sudah jujur, sudah lapor apa adanya, ya kita lawan dengan apa adanya. Gitu loh. Jadi dapat SP2DK bukan berarti bencana. Enggak. Dapat pemeriksaan pajak belum berarti bencana. Tidak. Belum tentu. Gitu ya. Kadang-kadang SP2DK ya cuma perlu diklarifikasi beres. Kadang-kadang pemeriksaan tinggal ketemu sekali beres. Kadang-kadang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu. Semoga teman tuh Bu Endang. Oke, teman-teman mohon maaf ya, sudah jam 9 lewat. Saya akan tampung dulu teman-teman ya. Akan gua tampung pertanyaan teman-teman. Nanti akan kita jawab di video YouTube ya. YouTube-nya Pajak Smart seperti biasa teman-teman ya. Oke, ada Pak Sindraka. Kita tampung dulu ya Bapak ya dan teman-teman semua. Ada Bapak Permadi XX1. Ada Bapak Cindraka. Kemudian Bapak Swagono Giri. Oke. Kemudian Bapak Kenano Gift. Kemudian Bapak Ibu Santi Gunawan 39. Kemudian Bapak Swagono Giri, oke. Kemudian Bapak Siekling 80. Oke. Kemudian Bapak Permadi XX1. Kemudian Ibu Felicia Safika, oke. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti dijawab di YouTube ya. Ibu Kristiaime, oke. Ibu Obiwi. Kemudian Bapak Wantis 73. Oke. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Oke. Kemudian Ibu Felicia Safika. Kemudian Ibu Desi Chen. Ibu Erlina Setiawati, Bapak Acuang 29. Kemudian Bapak Alki 22. Kemudian Bapak Alki 22 lagi. Kemudian Bapak Andi Susilo. Kemudian Ibu Hilda Burhan, Bapak Hianto 55. Kemudian Silinder 2011. Kemudian Ibu Endang Dwiyati. Kemudian Bapak Wantis 73. Oke, Pak Wantis 73 ini ya. Bapak Rivaldi Naku. Oke. Kemudian Bapak Andi Basor. Ibu Silinder 2011. Kemudian Ibu Mirayeni. Kemudian Bapak Ridho Sitorus Oktav. Oke,
Thank you teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, belum bisa terjawab semuanya. Akan gua jawab di video YouTube-nya seperti biasa teman-teman ya. Tinggal subscribe aja di YouTube-nya. Dan kita ada live Instagram, live TikTok besok hari Selasa jam 8 malam. Oke? Buat teman-teman yang belum tahu, yang mau bergabung, silakan bergabung ke program kelas PKPP ya. Konsultan Pajak Pinter. Di mana kita ngajarin cara teman-teman menjadi konsultan pajak yang pinter, bisa menghasilkan uang 1 miliar dari dari dunia perpajakan ini ya. Dari dunia persilatan pajak akunting. Oke, silakan bergabung di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk teman-teman bergabung. Dan kalau sudah gabung ke PKPP, maka akan gratis semua kelas ya, kelas PSTP gratis, kelas akunting juga gratis, dan semua juga gratis, ada webinar juga gratis. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi teman-teman ya, semoga terbantu, thank you semuanya, mari.